Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan juga saudara-saudara baik yang ada di masjid maupun yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan di saat-saat terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita selama ini dan kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga Allah bersedia mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita dan bahkan mengizinkan kita masuk ke surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya ingin melanjutkan pelajaran kita mengenai surat Al-Alaq. Kita sudah membahas ayat yang pertama. Untuk mereview sedikit, karena banyak di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada waktu itu tidak hadir, bahwa surat Al-Falaq ini kita baca dengan harapan Allah melindungi kita dari semua gangguan yang menghalang-halangi kita melaksanakan ibadah kita dengan baik, sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halangan itu ada yang batiniah, ada yang lahiriah. Untuk halangan yang lahiriah, kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah sebagaimana yang tercantum di surat Al-Falaq. Dan untuk halangan-halangan, rintangan-rintangan yang sifatnya batiniah, kita dianjurkan mohon perlindungan dengan membaca surat An-Nas. Surat Al-Falaq kita sudah bahas ayat yang pertama, bahwa kita mohon perlindungan kepada Allah yang mengatur pembelahan. Qul a'udzu, katakan aku mohon perlindungan, birabbil falaq, kepada Tuhan yang mengatur pembelahan. Karena Allah menciptakan alam raya dan seisinya termasuk kita ini melalui pembelahan, maka akibatnya semua yang ada di dalam alam raya ini pasti terdiri dari sepasang, zaujain, sepasang. Kalau masing-masing sepasang itu membelah diri lagi, maka jumlah satu dengan yang lain, pasangan satu dengan yang lain, atau partner satu dengan yang lain, jumlahnya akan sama. Karena sama, maka akibatnya keseimbangan antara satu sisi dan yang lain. Dan kita perhatikan bahwa semua ciptaan Allah itu diatur seimbang. Karena semua diatur seimbang, maka siapapun yang melanggar keseimbangan akan hancur sendiri. Allah memberikan peringatan, wa wada'al mizan, Allah meletakkan mizan, keseimbangan, Allah tabghaw fil mizan, kalian jangan melampaui batas keseimbangan. Kalau alam raya ini terjadi dari pasangan dan keseimbangan, maka konsekuensinya semua yang diciptakan oleh Allah, baik berupa materi maupun berupa kejadian, di situ pasti ada unsur baik dan buruk. Pasti ada unsur baik dan buruk. Orang yang hidupnya selalu gloomy, selalu sedih, yang pesimis, itu biasanya dikarenakan terlalu memperhatikan unsur negatifnya saja, unsur buruknya saja. Kita harus juga memperhatikan unsur baiknya dari segala sesuatu dan segala kejadian. Tapi juga sebaliknya, orang yang hanya memperhatikan positifnya saja atau baiknya saja, suka lengah terhadap sisi negatifnya atau sisi buruknya kejadian itu. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan dengan memperhatikan unsur positif dan unsur negatif. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk kita perhatikan. Allah Maha Pengampun, baik, tapi Allah itu siksaannya dahsyat.
Kalau kita hanya memperhatikan bahwa Allah itu Maha Pengampun, jangan-jangan lalu kita ceroboh, Allah dosa kecil ini Allah itu Maha Pengampun, lalu menyepelekan Allah. Tapi kalau terlalu memperhatikan di unsur siksaannya Allah, nanti hidupnya serba takut siksaan melulu, bisa putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Kita harus punya harapan bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita asal kita mau kembali kepadanya. Oleh karena itu kita pelajari di ayat kedua ini, min syarri ma khalaq. Min artinya dari, syarri keburukan. Atau kalau kita perhatikan keseimbangan tadi, dari sisi buruk. Ma apapun khalaqa yang Allah telah ciptakan. Jadi kita diperingatkan oleh Allah bahwa di semua kejadian, semua benda pasti ada sisi buruknya. Kamu mesti mohon perlindungan kepada Allah. Kalau kita mohon perlindungan kepada Allah atau mohon apapun kepada Allah, kita mesti berperilaku yang sesuai dengan doa kita. Ada orang yang minta rezeki banyak, tapi di masjid melulu, sholat terus, tidak mau kerja. Bagaimana Allah bisa memberi rezeki yang banyak seperti yang Dia inginkan? Maka kalau kita meminta kepada Allah, kita mesti menyesuaikan diri perilaku kita sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaan Allah berperilaku. Kalau kita mohon rezeki, maka kita mengikuti sunnatullah. Bagaimana cara Allah itu memberi dan melapangkan rezeki kepada seseorang. Itu kita laksanakan sambil kita berdoa. Kita mohon kepada Allah. Jadi kita mohon saja tidak cukup, atau berusaha saja tanpa mohon juga tidak cukup. Karena apa yang kita lakukan itu serba terbatas. Tenaga kita terbatas, kecerdasan kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Maka apa yang bisa kita usahakan itu hanya sebagian kecil yang mungkin bisa diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, di samping kita melakukan sesuatu yang kecil sebatas kemampuan kita, kita mesti mohon kepada Allah bagian-bagian yang di luar jangkauan kita, yang beyond our reach, yang melebihi dari jangkauan kita, dan yang variabel-variabel yang lebih jauh dari jangkauan kita itu jauh lebih banyak. Saya akan memberikan contoh bahwa baik dan buruk itu memang diciptakan oleh Allah, dan sekaligus baik dan buruk itu digunakan oleh Allah untuk menguji kita. Seperti firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafs, setiap orang, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati, akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan. Fitnah bahasa Arab artinya bukan fitnah bahasa Indonesia. Saya sudah sering mengatakan fitnah bahasa Indonesia tidak sama dengan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab artinya ujian atau cobaan. Jadi Allah memberikan pengalaman kita baik dan buruk, dua-duanya adalah cobaan atau ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Kalau kita diuji, berarti kita mengalami ujian. Kalau orang mengalami ujian, pasti ada lulus dan tidak lulus. Siapakah yang lulus menghadapi ujian dari Allah? Kalau kita sekolah, yang lulus asal nilainya 5,6 ke atas, maka lulus, atau C minimum lulus. Bagaimana kalau ujian dengan Allah?
Ukurannya seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi ujian oleh Allah kalau di ayat ini yang tercantum di situ hanya disebutkan baik dan buruk. Kalau di surat Al-Mulk, ujian itu semua apapun bagian dari hidup dan bagian dari kematian itu ujian. Ya. Khalaqal mauta wal hayata, menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji. Yang lulus siapa? Ayyukum ahsanu amala. Kalau ada orang diberi ujian, setelah ujian perilakunya menjadi makin baik, dia lulus. Dia diuji kesulitan dalam hidup, kemudian dia sabar. Sabar itu kebaikan, lulus dia. Tapi kalau dia dikasih kesulitan dalam hidup, lalu dia keluh kesah, tidak lulus dia. Begitu pula orang kalau diberi kebaikan, kemudian dia bersyukur, lulus dia. Tapi kalau diberi kebaikan lalu dia sombong, maka dia menjadi tidak lulus. Jadi ukuran ketika kita diuji oleh Allah, lulus atau tidak adalah ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu lebih baik, berarti ada peningkatan keimanan, ada peningkatan akhlak. Nah, Allah menyatakan di sini bahwa setiap kita masing-masing akan diberi kesempatan untuk meninggal dunia. Saya menyebut kesempatan karena kematian adalah langkah pertama untuk menuju surga. Orang tidak bisa masuk surga sebelum mati. Maka kematian itu adalah kesempatan. Orang yang tidak beriman menganggap kematian adalah bencana. Oleh karena itu orang yang tidak beriman takut sekali dengan kematian. Tapi kalau orang Islam, mati atau hidup itu milik dan hak Allah. Aku hidup sekarang, alhamdulillah. Aku dimatikan sebentar lagi, alhamdulillah. Itu kalau kita bertuhan kepada Allah. Wa ilaina turja'un, dan ingat bahwa hanya kepada kami, kepada Allah turja'un, kalian akan kembali. Kemudian ketika kita itu berperilaku baik dan buruk, itu sekaligus juga dipakai oleh Allah untuk membalas. Kalau kita berperilaku baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Dan kalau kita berperilaku buruk, Allah akan membalas dengan keburukan. Membalasnya dengan apa? Untuk kehidupan di dunia, Allah membalas dengan mekanisme alam untuk kehidupan di dunia. Tapi kalau ada orang lolos dari siksaan dengan mekanisme di dunia alam atau mekanisme dunia, maka dia akan dituntut nanti di akhirat. Coba kita perhatikan ayat ini di surat An-Najm. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Untuk apa? Liyajziyal ladina asa'u bima amilu, agar Allah bisa membalas orang yang berperilaku buruk bima amilu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladina ahsanu bil husna, dan untuk membalas orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Saya mengatakan mekanisme alam. Kalau orang ceroboh bekerja di atas, kemudian dia tergelincir jatuh, ya dia mati. Kalau dia ceroboh, jadi siksaan dari kecerobohannya dia adalah jatuh, sakit atau mati. Dan kalau orang berbuat baik, dia hati-hati, dia akan tetap selamat. Itu fisik. Yang non fisik, kalau kita berperilaku baik kepada orang lain, misalnya begitu kita ketemu, kita maki-maki,
misalnya lalu maki-maki dia, maka dia akan dibalas maki-maki oleh orang itu. Tapi kalau kita begitu bertemu, kita mendoakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga engkau selamat dan semoga Allah memberi kamu rahmat dan memberi berkah. Karena kita mendoakan kepada orang lain, maka orang lain pun membalas kita dengan doa. Dan itu balasan doa itu bisa lebih besar. Kalau saya mengucapkan Assalamualaikum, saya mengucapkan hanya sekali, tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu membalas ucapan saya, membalas doa saya. Kalau yang membalas doa saya itu yang menjawabnya itu ada 60, berarti saya mendapatkan imbalan yang jauh lebih banyak daripada kebaikan yang saya berikan. Begitu pula orang yang mau berbuat baik, menanam 1 butir padi, maka dia akan diberi sekitar 700 padi. Yang menumbuhkan itu Allah sendiri. Oleh karena itu Allah membalas dengan mekanisme alam, dan kejiwaan itu termasuk bagian dari alam. Misalnya kalau saya bohong, maka orang-orang tidak akan percaya kepada saya. Tapi kalau saya jujur, selalu menepati janji, maka orang-orang akan baik kepada saya. Kalau saya berdagang, dagangan saya akan dibeli dan sebagainya. Ya, jadi Allah membalas untuk di dunia ini dengan mekanisme alam, tentu ditambah dengan rahmatnya Allah. Dan ketika di akhirat nanti Allah membalas dengan keadilannya. Saya lanjutkan. Allah melarang kita berbuat sesuatu melampaui batas. Kenapa melampaui batas itu buruk? Tadi kan dikatakan bahwa Allah itu meletakkan keseimbangan, jangan melanggar keseimbangan. Maka kalau kita melanggar keseimbangan, berarti kita sudah melakukan sesuatu yang buruk. Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka. Durhaka di sini sebenarnya dinyatakan oleh Allah dengan kata taghin. Taghin dari kata toho. Toho itu artinya melampaui batas. Karena melampaui batas itu durhaka, maka di sini diartikan sebagai durhaka. Jadi sebenarnya durhaka itu terjemahan dari berbagai kata dalam bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia itu miskin, maka seringkali bahasa Arabnya bermacam-macam, tetapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hanya dengan 1 kata. Karena miskinnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kembalikan, wa inna lit-taghin, dan sungguh bagi orang-orang yang melampaui batas, la syarra ma'ab, tentu mereka akan mendapatkan tempat kembali yang buruk. Jadi melampaui batas itu buruk. Kenapa melampaui batas itu buruk? Melampaui batas itu berarti melanggar keseimbangan. Coba misalnya, Allah menganjurkan kita makan dan minum. Wa kulu washrabu, silakan kalian makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Berlebihan itu buruk. Beribadah bagus, puasa bagus, tapi berpuasa berlebihan, puasa setiap hari sepanjang tahun, itu juga tidak baik. Rasulullah tidak merekomendasi seseorang berpuasa setiap hari non-stop, karena itu bisa menyakiti diri sendiri. Jadi tidak boleh melampaui batas. Kita makan gula bagus nggak? Bagus, tapi jangan melampaui batas. Begitu berlebihan, maka ada bahaya diabetes dan sebagainya. Ya. Begitu pula telur enak, gurih, tapi jangan terlalu banyak. Untuk menjelaskan itu gampang. Misalnya badan kita ini adalah suatu wadah. Kita ketika makan dan minum, kita memasukkan benda-benda itu ke dalam wadah. Yang benda-benda ini lalu diolah menjadi energi.
Ya, jadi input atau intake dari luar berupa makanan dan minuman kita masukkan ke dalam tubuh kita, diolah oleh Allah, kemudian intake itu menjadi energi. Kalau kita mempunyai energi, misalnya angkanya 2000, maka kita harus mengeluarkan sebanyak 2000 itu juga. Kalau kita mengeluarkan kurang 2000, maka masih ada sisa di dalam tubuh kita. Sisa itu akan berkumpul dan ditumpuk menjadi kita kegemukan. Kalau yang kita keluarkan terlalu banyak, kita menjadi kekurangan gizi dan sebagainya. Oleh karena itu, yang masuk dan yang keluar mesti seimbang. Keseimbangan itu mulai dari alam raya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau mempelajari misalnya, matahari itu bersinar, memberi energi. Energi itu masuk ke bumi melalui atmosfer. Energi yang masuk ke dalam atmosfer bumi jumlahnya selalu sama dengan energi yang keluar dari atmosfer bumi. Pasti. Karena itu seimbang. Udah begitu, ada energi yang masuk ke dalam bumi. Energi yang masuk ke dalam bumi jumlahnya pasti sama dengan energi yang dikeluarkan oleh bumi. Ya, itu balance, ya, energy balance namanya. Energy balance itu harus kita jaga. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan rezeki banyak dari Allah, tapi kita pelit tidak mau bersedekah, hati-hati, hati-hati. Pasti akan ada bencana baik di dunia maupun di akhirat. Jadi untuk kita yang merasa rezekinya lebih daripada yang dibutuhkan, harus dijaga keseimbangan. Sebagian harus dikeluarkan, apakah itu untuk orang miskin, untuk orang fakir, untuk anak yatim, atau untuk fisabilillah dan sebagainya. Pasti harus dikeluarkan. Dan ini saat yang bagus sekali, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling bagus untuk bersedekah. Sampai Rasulullah sendiri digambarkan oleh sahabat bahwa ketika bulan Ramadan Rasulullah bersedekahnya itu lebih kencang, lebih cepat daripada angin. Saya sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana secepat angin itu bisa kalah. Apakah itu namanya exaggeration, berlebihan? Mungkin itu untuk memberikan gambaran betapa murah hatinya Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu, hati-hati dengan berperilaku berlebihan. Bahkan kalau tadi saya mengatakan sedekah, kita harus memberi sedekah, tapi boleh enggak bersedekah melebihi batas, melebihi kewajaran? Tidak boleh. Memang kita dianjurkan bersedekah, tapi tidak boleh melebihi kewajaran. Misalnya wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga asetnya. Itu berarti harus tetap dijaga, jangan sampai berlebihan. Begitu pula ketika kita baca ayat yang menerangkan tentang mubadzir di surat Al-Isra, itu dimulai dengan sedekah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah sedekah kepada sanak keluarga, orang-orang yang dekat. Terus diakhiri dengan wala tubadzir tabdzira, jangan berlebihan. Ya, jadi berlebihan itu buruk, maka kita mesti menghindari itu. Sekarang kita ambil contoh bahwa segala sesuatu, segala kejadian di situ pasti ada unsur baik dan ada unsur buruk. Misalnya di surat At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, di antara pasanganmu. Kalau pasangan itu berarti bisa suami, bisa istri. Kalau di sini diartikan sebagai istri, mungkin melihat bahwa kamunya itu atau kaliannya itu adalah pakai hum.
Kum itu mudzakkar laki-laki, kalau perempuan itu pakai kunna. Karena di situ pakai kum, maka azwaj di situ adalah istri. Tapi kalau kita kembalikan, bagaimana kalau perempuan? Kalau kita sedang berbincang-bincang kepada orang khusus laki-laki, maka kita mengatakannya misalnya assalamualaikum. Kalau kita sedang berbicara kepada khusus wanita, kita bilangnya assalamualaikunna. Tetapi budaya Arab yang bahasanya dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran itu, kalau yang disebut laki-laki, maka perempuan pun masuk. Jadi kalau kita bilang assalamualaikum, apakah ibu-ibu itu tidak menerima doa saya? Menerima juga. Karena kum itu bisa mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, karena di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka di situ ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau ada laki-laki dan ada perempuan, maka kum di situ azwajikum, itu ada laki-laki dan ada perempuan. Maka lebih enak kalau kita menerjemahkan di antara pasangan-pasanganmu, baik suami maupun istri, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah. Fahdharuhum, hadara yahdharu itu artinya berhati-hati. Berhati-hati, waspada. Waspada bahwa suami istri ada yang baik, ada yang buruk. Anak ada yang baik dan ada yang buruk. Bagaimana suami baik dan istri yang baik? Tentu kalau kita berperilaku yang baik, suami memperlakukan istri dengan baik, maka istri akan membalas dengan baik pula, seperti tadi yang dinyatakan di surat An-Najm. Tapi kalau suami memperlakukan istri dengan zalim, maka istri akan memusuhi. Bukankah ketika menikah dulu saling umumnya itu saling mencintai? Tetapi karena sebelum menikah itu ada pihak yang suka menyembunyikan kejahatannya, maka begitu nikah baru ketahuan perilaku aslinya yang jahat. Lalu tidak lama kemudian mereka berantem. Nah, kalau berantem itu berarti sudah menjadi musuh. Oleh karena itu, kalau kita tidak hati-hati terhadap istri dan atau suami, maka istri atau suami itu akan menjadi musuh. Bagaimana supaya dia menjadi musuh? Perhatikan di surat Ar-Rum yang beberapa hari yang lalu kita baca. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau kita bersuami dan beristri membangun mawaddah dan rahmah, maka yang akan terjadi adalah sakinah. Sakinah itu tentram, tidak ada berantem. Kalau di sini aduan itu musuh, berarti berantem. Jadi kita hati-hati. Terhadap anak juga begitu. Seringkali anak itu adalah cerminan dari perilaku kita sendiri. Contoh yang gampang adalah misalnya, kalau ada anak setiap kali mengusulkan sesuatu atau bahkan menegur bapaknya, lalu dihardik, diam, tahu apa kamu? Terus kalau ada apa-apa, anak-anak itu mau ngomong, diam, anak kecil. Anak itu akan tidak berani bicara. Kalau dia sudah dilatih untuk tidak bicara, maka ketika menjadi dewasa, anak itu menjadi pendiam. Siapa yang membuat anak itu pendiam? Orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, hati-hati ketika mendidik anak. Kalau ada orang tua memperlakukan anak yang satu atau sebagian di anak maska dan sebagian yang lain pula di anak tirikan, maka bencana pula nanti yang akan terjadi. Jadi kalau Allah memberikan peringatan, hati-hati di antara anak-anakmu itu ada yang menjadi musuhmu,
Artinya hati-hati, perlakukanlah anakmu dengan baik. Ada satu contoh, suatu saat ada seorang bapak memberi hadiah kepada anaknya. Salah satu anaknya diberi hadiah. Istrinya atau ibunya anak ini keberatan. Karena keberatan, dan saat itu ada Rasulullah SAW yang masih hidup. Maka istri itu bilang kepada suaminya, nanti dulu kamu konsultasi dulu kepada Rasulullah bahwa anak ini menghadap Rasulullah. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, dia melaporkan bahwa aku telah memberi hadiah kepada anakku, kalau tidak salah berupa kebun. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu memberi yang sama kepada anakmu yang lain? Dijawab, tidak. Oleh Rasulullah dilarang, nggak bisa, kembalikan. Kalau kamu mau memberi, beri semuanya, atau tidak semuanya. Berarti kita harus berperilaku adil. Adil itu seimbang. Kalau kita melanggar keseimbangan, kita akan hancur sendiri. Jadi kita jaga anak-anak kita didik dengan baik, dengan cara yang sesuai apa yang dituntutkan oleh Allah, maka insya Allah kita selamat. Fahdaruhu, maka hati-hatilah terhadap mereka. Nah, kalau toh misalnya ada istri atau suami atau anak yang melakukan kesalahan, ada kemungkinan istri kita melakukan kesalahan karena kita belum pernah mengkomunikasikan. Kalau kita belum pernah mengkomunikasikan, istri itu tidak tahu. Karena tidak tahu, maka yang muncul adalah prasangka. Kalau yang muncul prasangka, maka itu ada kemungkinan tuduhan yang terjadi. Maka fa'fu wasfahu, maafkanlah mereka. Wasfahu, dan berlapang dadalah kepada mereka. Ya memang kita di dalam berhubungan satu dengan yang lain itu banyak sekali cobaan-cobaan, maka kita mesti menata hati kita. Menata hati kita itu lebih gampang daripada mengatur orang lain. Fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kita mau memaafkan atau berlapang dada, wastaghfiru atau mengampuni, maka Allah akan mengampuni kita. Ini juga menunjukkan bahwa kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kita mesti lebih dulu mengampuni orang lain. Kalau kita sendiri penuh dendam, tidak mau mengampuni orang lain, bagaimana kita akan diampuni oleh Allah? Begitu pula di dalam pergaulan, persaudaraan, pertemanan. Di situ juga pasti ada teman-teman yang baik dan ada yang tidak baik. Ini Nabi Daud ketika kedatangan dua orang tamu yang sedang berselisih mengenai kambing. Yang satu mempunyai kambing 99, yang satu mempunyai kambing 1. Lalu karena yang mempunyai kambing 99 minta supaya kambing yang satu itu diserahkan kepadanya supaya genap menjadi 100, dan dia pintar ngomong, maka yang punya satu ini mengeluh kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud mengatakan, dia telah menzalimi kami. Dan komentarnya, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Sungguh banyak di antara orang yang bergaul. Khulata itu bercampur antara manusia, berarti bergaul. La yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Yabghi tadi saya mengatakan melampaui batas. Karena melampaui batas berarti zalim. Sungguh di antara kalian itu, orang yang bergaul itu pasti ada sebagian yang melampaui batas atau mengambil hak orang lain. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi kata Nabi Daud, wa qalilum ma hum, betapa sedikit orang yang seperti itu. Jadi orang yang jujur, orang yang beriman, beramal soleh dan tidak mau mendolimi orang lain itu sedikit. Jadi kalau kita merasakan sekarang misalnya sedang didolimi oleh pihak-pihak lain, ya memang begitu. Memang banyak orang yang suka mendolimi orang lain, dan yang tidak suka mendolimi itu jumlahnya sedikit. Karena yang sedikit itu tidak mau mendolimi, maka mereka seringkali dibuli. Coba kita pelajari teori bully.
Orang-orang yang membuli adalah orang-orang yang merasa lebih pede, yang sombong, arogan, membuli orang-orang yang pendiam, yang kurang pede, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita mesti menolong baik kepada yang membuli maupun kepada yang dibuli. Yang bully kita tolong dengan dinasihati, yang dibuli kita tolong dengan memperkuat percaya dirinya. Ya, dengan memperkuat percaya dirinya. Kalau Allah mengajari orang-orang Islam harus memperkuat dirinya sehingga orang lain tidak berani mengganggu, dan memperkuat dirinya itu termasuk perlengkapan perang. Kalau orang Islam, negara Islam tidak mempunyai kemampuan militer yang kuat, maka negara itu akan dibuli oleh orang-orang negara-negara yang kuat. Kalau kita sebagai masyarakat muslimin, kalau tidak memperkuat ekonomi kita, maka kita akan dibuli secara ekonomi. Kalau kita orang-orang Islam tidak kuat secara politik, maka kita akan dibuli orang-orang yang lebih kuat secara politik. Ya, jadi di antara pertemanan itu memang pasti ada saling mendolimi. Di antara pemimpin, apakah menjadi pemimpin itu baik atau buruk? Tentu ada baiknya dan ada buruknya. Pemimpin yang merasa tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dijamah oleh hukum, cenderung untuk semena-mena. Contohnya adalah Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sungguh Fir'aun itu merasa tinggi, merasa sombong sehingga perilakunya sewenang-wenang fil ardi, di muka bumi. Karena merasa paling tinggi, paling kuat, wa ja'ala ahlaha syi'an. Penduduk negeri itu dibuat syiah itu artinya kelompok. Dijadikan kelompok ini. Nah, di situ ada dua kelompok. Yang satu kelompok itu yastad'ifu ta'ifatan minhum, dilemahkan, dimarginalkan. Di situ ada penduduk yang keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Yusuf, lalu diperlemahkan dengan cara didekretkan bahwa orang bukan pribumi harus menjadi budak di situ. Maka kelompok atau turunan Bani Israel semuanya dianggap sebagai budak, dan bahkan anak-anak mereka yang laki-laki dibunuh. Menurut bahasanya ini disembelih hidup-hidup, dan yang anak perempuannya dibiarkan hidup karena takut nanti anak-anak laki-laki mereka akan bisa berontak. Innahu kana minal mufsidin. Fir'aun sungguh termasuk orang-orang yang melakukan pengerusakan tatanan hidup. Oleh karena itu, kalau kita sedang berpuasa, ingat bahwa sebesar apapun kekuasaan kita, masih ada yang lebih berkuasa dari kita, yaitu Allah. Begitu pula kekayaan. Ini poin yang terakhir. Kekayaan itu baik, positif, tapi ada sisi buruknya. Sisi baiknya, orang yang kaya itu bisa bersedekah, bisa pergi haji, bisa membangun masjid, dan sebagainya. Tapi orang yang miskin tidak mampu semuanya itu. Maka orang muslim kaya itu lebih bagus daripada orang muslim miskin. Tetapi hati-hati, di dalam kekayaan itu ada bahaya. Allah memperingatkan, walau basatullahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Seandainya Allah melapangkan rezeki untuk hamba-hambanya di muka bumi ini, maka mereka akan melampaui batas, akan zalim. Tetapi Allah menurunkan rezeki itu dengan ukuran yang Dia kehendaki. Ada orang yang memang baiknya dibikin kaya, dibikinlah kaya oleh Allah. Tapi ada orang yang lebih baik miskin, dibikin oleh Allah miskin. Memang baiknya begitu. Tapi ada orang yang tidak rela, miskin kepingin kaya, lalu mencari harta yang haram. Bahkan yang sudah kaya pun ingin lebih kaya lagi dengan mengambil harta atau rezeki yang haram. Misalnya dengan mencuri, dengan menipu, dengan korupsi dan sebagainya. Maka mereka akan merugi sendiri.
Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat. Allah memilih dengan tepat siapa orang yang layak mendapatkan rezeki banyak, rezeki sedang, atau rezeki sempit. Itu Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu mari kita camkan ayat ini, ayat min syarri ma khalaq, bahwa segala sesuatu itu ada sisi baik dan ada sisi buruk, dan kita mesti waspada, mohon bantuan, mohon pertolongan Allah supaya kita dilindungi dari sisi buruk apapun, dan kita mesti berusaha, kita berperilaku menghindari sisi buruk tadi. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.